Menguak tangguh keris nom-noman. Bicara tentang keris terlebih menangguh memang sungguh syahdu, banyak pro dan kontra sebab setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, kita bahas apa itu tangguh nom-noman, sebab banyak yang salah mengartikan bahwa nom-noman sama dengan kamardikan atau garap anyar yaitu keris buatan baru. Secara umum tangguh nom-noman dihitung di zaman era kejayaan Sultan Agung ke bawah sampai era PB11 dan HB8, setelah itu masuk peralihan era kamardikan. Keris nom-noman rata-rata dilihat identik keris tangguh Surakarta yang disebut keris Pakubuwono dan Yogyakarta yaitu Hamengkubuwono. Semua disebut sesuai nama rajanya. Walau tidak semua dapur keris nom-noman bisa disebut PB dan HB, tetapi prediksi penangguhan berdasarkan era zaman raja atau sultan yang bertahta di zamannya. Sebab di era tersebut ada keris Brojoguno, Mangkubumen, Amangkurat, Pakualam, Mageti, dan sebagainya jika terkait keris nom-noman. Bahan material padat pulen dan mulai sugi pamor, meteorit Prambanan, sentilan ting-tuing, bahan titanium yang membuat tantingan ringan, dan bahan baja sebagai nilai kekuatan sangat menonjol, sebab era nom-noman masih dalam suasana peperangan di zaman penjajahan VOC Belanda. Di zaman peralihan nom-noman ke era kamardikan biasanya disebut nom-noman akhir atau kamardikan sepuh, hal ini yang membuat rancu, maka dari itu jarang orang yang menangguh dengan bahasa peralihan tersebut. Seseorang sangat jarang menyatakan nom-noman akhir atau kamardikan sepuh atau kamardikan lawas. Sebab keris baru di zaman sekarang ini bisa dibuat, diproses lawas, diproses sepuh, sebab di zaman serba canggih ini, semua bisa dibuat dengan mudah, karena sudah sangat canggih dan semua peralatan dan bahan apapun bisa dicari dengan gampang. Memang bab perkerisan selain pengetahuan dibutuhkan pengalaman dengan jam terbang untuk mempelajari keris. Jadi bicara keris dalam penangguhan, sok tahu sok pinter itu tidak berlaku, toh semuanya ini ilmu perkiraan atau kira-kira bukan ilmu pasti, jadi sesuai asumsi pendapat ya sesuai perkiraan sendiri-sendiri. Jika beda pendapat beda nangguh itu suatu hal lumrah. Antara nom-noman dan kamardikan, bisa dibedakan cukup dengan melihat garap dan ilmu rasa setiap penangguh keris tersebut. Keris begitu rumit dan banyak hal yang harus dipelajari, mau segi eksoteri maupun esoterinya, setiap orang monggo saran saya, memegang pengetahuan sendiri-sendiri, tetapi juga open dalam kebijaksanaan sikap dalam hasanah dunia perkerisan, sebab membuka diri menghargai pendapat orang lain, hal ini bisa membuat syahdu buka padu yang menjadi bertengkar mulut jadi debat kusir. Semoga Covid segera selesai agar teman-teman dari luar kota dan luar negeri bisa ngopi syahdu di Omah Keris Salatiga. Bersama Omah Keris Salatiga kita sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.